Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas konfigurasi perangkat pasif dalam jaringan fiber optik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Padan Ardansyah dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zaskia, saya Alicia, saya Dini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fiber optik. Fiber optik adalah teknologi yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Serat optik ini sangat efisien untuk mengirimkan sinyal dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi, karena cahaya dapat membawa banyak informasi dalam waktu yang sangat singkat dan dengan gangguan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas konfigurasi perangkat pasif jaringan fiber optik. Untuk mendukung kelancaran dan kecepatan koneksi internet, diperlukan beragam komponen yang mendukung terpenuhinya tujuan tersebut. Salah satu komponen yang diperlukan adalah kabel fiber optik yang menyediakan internet yang cepat dan cukup krusial. Adapun perangkat dalam fiber optik yang lebih baik digunakan yaitu perangkat pasif. Berikut penjelasan yang lebih lengkap tentang perangkat pasif dalam fiber optik. Yang pertama, komponen umum perangkat pasif. Passive Optical Network atau disingkat PON adalah arsitektur jaringan point to multipoint fiber to the premise atau FTTP, di mana pemisah optik tak berdaya digunakan untuk memungkinkan satu fiber optik melayani banyak tempat. PON memungkinkan berbagai pelanggan untuk berbagi koneksi yang sama, kecuali semua komponen aktif. Adapun komponen umum perangkat pasif, yang pertama, konektor fiber optik. Konektor optik juga disebut konektor fiber optik yang digunakan untuk sambungan sementara atau yang dapat dibongkar dari dua bagian fiber optik, kabel atau perangkat optik. Jenis konektor yang paling umum digunakan termasuk konektor gaya ST, SG, FC, MTRG, dan LC. Yang kedua, skrup atau pemisah. Coupler adalah gadget optik yang menggabungkan cahaya dari fiber yang berbeda, sedangkan splitter adalah perangkat optik yang memisahkan cahaya menjadi fiber yang luar biasa. Yang ketiga, penggandeng dan pembagi. Atenuasi optik atau peredam optik adalah perangkat yang mengurangi daya cahaya yang ditransmisikan dengan cara yang dikelola. Ini umumnya digunakan dalam menjaga penerima dari mencapai saturasi. Yang keempat, isolator fiber optik. Isolator optik adalah perangkat yang mencegah penyebaran cahaya yang dipantulkan kembali. Isolator optik mentransmisikan cahaya hanya dalam satu arah. Mereka digunakan untuk memblokir cahaya ke arah laser. Yang kelima, sirkulator fiber optik. Sirkulator optik adalah perangkat searah non timbal balik yang mengarahkan tanda optik dari satu port ke port berikutnya. Yang keenam, saklar fiber optik. Saklar optik adalah perangkat yang digunakan untuk secara dinamis memanipulasi koneksi fisik antara port input dan output. Untuk materi yang kedua adalah cara mengoptimalkan konfigurasi perangkat pasif. Untuk mengoptimalkan performa jaringan fiber optik, penggunaan perangkat pasif yang tepat sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengoptimalkan performa jaringan fiber optik dengan konfigurasi perangkat pasif yang sesuai. Yang pertama adalah pemilihan kabel fiber optik yang tepat. Yang pertama itu adalah jenis kabel. Pilih kabel fiber optik yang sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Yang kedua adalah pemasangan kabel yang optimal. Untuk bagian pertama adalah pengelolaan kabel yang baik. Hindari kabel yang terlalu melingkar atau terjepit karena bisa menyebabkan kerusakan pada serat optik atau meningkatkan loss sinyal. Untuk yang ketiga adalah pemilihan konektor yang tepat. Untuk bagian pertama adalah konektor fiber optik. Pilih konektor fiber optik yang sesuai dengan jenis kabel yang digunakan. Untuk yang keempat adalah splitter yang sesuai. Untuk bagian pertama adalah splitter fiber optik. Splitter digunakan untuk membagi sinyal dari satu fiber optik ke beberapa fiber lainnya. Pilih splitter yang memiliki rasio pembagian yang sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Untuk yang kelima, menghindari pengaruh interferensi. Untuk bagian pertama adalah proteksi terhadap gangguan listrik. Pastikan kabel fiber optik terlindung dari sumber interferensi elektromagnetik. Untuk yang keenam adalah pemilihan media dan fitting yang tepat. Pemilihan fitting dan metode spyless yang tepat sangat penting untuk mengurangi kehilangan sinyal dan mempertahankan integritas jaringan. Untuk yang ketujuh, perawatan rutin. Untuk bagian pertama adalah pemeriksaan kabel secara berkala. Pastikan kabel dan konektor diperiksa secara berkala untuk mendeteksi kerusakan. Yang kedua, menggunakan monitoring. Implementasi sistem monitoring untuk mendeteksi performa jaringan fiber optik secara real time. Dan
Yang ketiga, cara memilih perangkat pasif yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perangkat pasif. Yang pertama, tentukan jenis jaringan. Jaringan point-to-point atau point-to-multipoint akan memengaruhi jenis perangkat pasif yang Anda butuhkan. Yang kedua adalah pemilihan kabel fiber optik. Ketiga, splitter fiber optik. Splitter digunakan untuk membagi sinyal ke banyak cabang dalam jaringan point-to-multipoint. Yang bagian pertama adalah pilih jenis splitter yang sesuai dengan kebutuhan pembagian. Keempat, patch panel dan ODF. Bagian pertama, patch panel berfungsi untuk mengorganisir dan menghubungkan kabel fiber optik di satu titik. Yang kedua, ODF adalah sistem manajemen kabel yang lebih besar, berguna untuk distribusi dan pengaturan kabel fiber optik dalam jaringan skala besar. Yang kelima, adapter dan coupler. Yang bagian pertama, adapter fiber optik digunakan untuk menghubungkan dua kabel fiber optik dengan jenis konektor yang berbeda. Yang kedua adalah coupler digunakan untuk menghubungkan dua kabel fiber optik pada jarak yang lebih panjang. Bagian keenam, konektor fiber optik. Bagian ketujuh adalah perhatikan kualitas dan sertifikasi produk. Pastikan perangkat pasif yang dipilih memenuhi standar internasional seperti International Telecommunication Union. Bagian 8, pertimbangkan faktor lingkungan. Bagian ke-9 adalah pertimbangkan skalabilitas. Pastikan perangkat pasif yang dipilih dapat di-upgrade atau diskalakan jika jaringan berkembang di masa depan. Bagian 10, perhitungan anggaran. Pastikan Anda memilih perangkat yang menawarkan keseimbangan antara biaya atau kinerja. Bagian keempat adalah tantangan dalam konfigurasi perangkat pasif. Dalam konfigurasi perangkat pasif pada jaringan fiber optik, beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain: yang pertama, bagian dalam penempatan perangkat pasif. Pemilihan perangkat pasif sangat penting. Perangkat yang salah dapat mengurangi kualitas sinyal dan menyebabkan kehilangan daya. Bagian kedua adalah loss sinyal. Perangkat pasif juga rentan terhadap insertion loss yang bisa terjadi selama sinyal diteruskan melalui perangkat pasif. Ketiga adalah keterbatasan jarak dan daya. Jaringan fiber optik memiliki keterbatasan dalam hal jarak yang dapat ditempuh. Yang keempat adalah ketepatan pemasangan. Yang kelima adalah kompatibilitas dan standarisasi. Ketidakcocokan antara berbagai jenis perangkat pasif dan standar yang digunakan dalam fiber optik bisa menjadi masalah. Terus yang keenam, pengaruh lingkungan. Yang ketujuh adalah pengujian dan pemeliharaan. Pengujian dan pemeliharaan perangkat pasif dalam jaringan fiber optik seringkali lebih sulit dilakukan dibandingkan perangkat aktif, karena sifatnya yang lebih statis dan tidak memiliki indikator status langsung. Yang kelima adalah pengaruh konfigurasi perangkat pasif terhadap skalabilitas dan fleksibilitas. Berikut adalah pengaruh konfigurasi perangkat pasif terhadap kedua aspek tersebut. Yang pertama, skalabilitas. Skalabilitas jaringan fiber optik mengacu pada kemampuan untuk memperbesar atau memperluas jaringan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau jumlah data yang dikirimkan. Konfigurasi perangkat pasif mempengaruhi skalabilitas jaringan dalam beberapa cara. Yang ke-1 adalah pembagian sinyal atau splitter. Yang kedua, modularitas. Yang ketiga, pengurangan kebutuhan perangkat aktif. Yang berikutnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas jaringan fiber optik berhubungan dengan kemampuan jaringan untuk beradaptasi dengan berbagai topologi, aplikasi, dan perubahan dalam kebutuhan operasional. Yang pertama, pengolahan dan pemeliharaan yang lebih mudah. Yang kedua, topologi jaringan yang beragam. Yang ketiga, kemudahan dalam penambahan atau modifikasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi jaringan fiber optik. Yang pertama, kualitas material kabel fiber optik. Yang kedua, yaitu panjang kabel fiber optik. Yang ketiga, yaitu konektor dan penyambungan. Keempat, kondisi lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pilih kabel dengan pelindung tambahan seperti lapisan tahan cuaca. Selanjutnya yang kelima yaitu teknologi transmitter dan receiver. Selanjutnya yang keenam yaitu frekuensi, pemeliharaan dan monitoring. Selanjutnya yang ketujuh,
pengaruh interferensi elektromagnetik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kecepatan dan kapasitas data. Adapun kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami sampaikan yaitu konfigurasi perangkat pasif memegang peranan penting dalam infrastruktur jaringan karena berfungsi sebagai tulang punggung transmisi sinyal tanpa memerlukan daya listrik. Keandalan dan kinerja jaringan sangat bergantung pada kualitas material, ketepatan pemasangan, serta kesesuaian dengan standar industri. Konfigurasi yang optimal meliputi desain tata letak, manajemen kabel, dan skalabilitas dapat mencegah gangguan seperti loss sinyal atau latensi tinggi. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi sesuai prosedur, perangkat pasif mampu menunjang stabilitas jaringan dalam jangka panjang serta memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.